Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian kepada Allah, salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Wahidin Yahya dengan NIM 1057211345519. Kami dari kelompok 3 akan melakukan sebuah analisis SWOT pada salah satu perusahaan e-commerce terbesar. Dan sebelum kami melakukan sebuah analisis SWOT lebih mendalam, saya mungkin akan memberikan sedikit profil dari perusahaan e-commerce yang akan kami lakukan analisis. Perusahaan yang kami angkat adalah Lazada. Lazada merupakan perusahaan e-commerce swasta yang berasal dari negara Singapura. Didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011 silam. Website e-commerce Lazada telah launching pada bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Situs Lazada Group beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam dan telah mengangkat sekitar 647 juta US dollar selama beberapa putaran investasi dari investor seperti Tesco, Temasek Holdings, Summit Partner, JP Morgan, investasi AB Kinetic, dan Internet Rocket. Baik, kita akan membahas mengenai strength atau kekuatan dari Lazada. Ada beberapa kekuatan atau kelebihan dari Lazada. Yang pertama, situs yang friendly. Yang kedua, transaksi jual beli cepat, mudah dan murah. Yang ketiga, tersedia banyak pilihan produk. Yang keempat, jaringan penjual dan pembeli yang luas. Yang kelima, gratis biaya pengiriman. Yang keenam, fasilitas pick up dan drop up. Dan yang ketujuh, sumber pendapatan di masa depan. Baik, selanjutnya mengenai weakness atau kelemahan dari Lazada. Yang pertama, kelemahan dari Lazada yaitu menggunakan bahasa Indonesia sehingga sulit go internasional. Yang kedua, harus diakses dengan internet sehingga terkadang terkendala dengan jaringan. Yang ketiga, terkadang ada penjual yang tidak jujur. Yang keempat, minim kepercayaan dan berisiko. Mungkin cukup sekian dari analisis kelompok kami. Terima kasih. Saya Nurul Fahri, NIM 1057211377719. Yang ingin saya jelaskan yaitu opportunities atau peluang dari Lazada. Yang pertama itu transaksi dapat dilakukan 24 jam. Jadi kapan saja kita ingin membeli produknya itu bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, era digital saat ini masyarakat itu lebih cenderung memandang berbelanja online karena kemudahan fitur-fitur yang bisa diakses oleh masyarakat itu sendiri, sehingga memudahkannya untuk berbelanja online, untuk berbelanja. Yang ketiga, penjual dari berbagai daerah itu dapat dijangkau. Jadi tidak hanya berfokus pada satu titik saja. Teman-teman kita yang ada di pelosok daerah itu juga bisa menjangkau produk-produk yang ada di Lazada. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia sehingga strata pendidikan yang ada di Indonesia itu bisa melakukan transaksi. Semua masyarakat bisa melakukan transaksi. Kemudian keunggulan dari berbelanja online itu sendiri, pada saat kita melakukan transaksi, itu Lazada meminta kita untuk memasukkan nomor ponsel kita atau nomor provider kita yang kita gunakan, sehingga kapan saja Lazada ingin beriklan itu bisa menjangkau kembali customer yang sudah order, sehingga akan memudahkan tingkat repeat ordernya kembali. Itu mungkin peluang dari Lazada itu sendiri di bidang online. Kemudian threats atau ancaman. Nah, turunnya minat beli konsumen untuk toko online shop seperti Lazada ini, itu akan hadir kompetitor lain dengan inovasi yang lebih terperbaharui. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk datangnya kompetitor tersebut. Kemudian konsumen trauma akan penjual yang kurang jujur. Nah, biasanya itu di online shop itu gambar yang ada di platform Lazada atau di aplikasi Lazada itu yang didesain sedemikian cantik, itu biasanya tidak sesuai dengan produk yang sampai di konsumen. Jadi akan menghadirkan trauma yang cukup berkepanjangan terhadap konsumen itu untuk berbelanja online. Kemudian akan tertinggal oleh pesaing jika tidak ada inovasi, karena pasar dari online shop ini cukup luas cakupannya, umum, itu tidak menutup kemungkinan untuk hadir kompetitor lain dengan inovasi yang terbaru. Jadi kita memang betul-betul dituntut untuk berinovasi jika ingin menjual produk-produk kita di online shop tersebut.
Perkenalkan, nama saya Samsul B. Baik, di sini saya akan memaparkan materi Lazada yang berkaitan dengan strength opportunities. Strategi strength menangkap opportunities yaitu 1. Lazada menghadirkan fitur pick up dan drop off sehingga menjadi daya tarik. 2. Lazada akan menjadi sumber pendapatan di masa depan. 3. Lazada memiliki jaringan yang tersebar luas. 4. Lazada menghadirkan fitur komunikasi antar penjual dan pembeli. Selanjutnya yaitu strength threats. Strategi strength mengatasi threats. 1. Mengembangkan inovasi. 2. Kepuasan pelanggan menjadi tujuan. 3. Meningkatkan kualitas daya saing. Demikian yang bisa saya paparkan. Ada strategi weakness menangkap opportunities. Yang pertama, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kenapa kemudian Lazada harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak? Agar ada transfer ilmu, ada transfer pengetahuan, ada transfer sejarah, agar itu dapat dijadikan sebagai sebuah pembelajaran untuk meningkatkan inovasi berikutnya. Kemudian meningkatkan pengelolaan situs, yang pastinya Lazada harus mengembangkan situs yang telah dimiliki, mungkin bisa ditambahkan dengan bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kemudian melisensi penjual. Di sini dalam artian hal ini agar terjadi kepercayaan pelanggan terhadap para produsen yang bernaung di Lazada itu sendiri. Kemudian ada strategi weakness mengatasi threats. Yang pertama, menciptakan loyalitas pada konsumen. Lazada harus terbuka dan loyal terhadap konsumennya. Agar apa? Agar tercapai loyalitas pelanggan. Kemudian mengefisienkan biaya. Di sini Lazada harus pintar-pintarnya untuk bagaimana kemudian membaca peluang, mungkin dengan potongan harga dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, pemesanan produk yang tepat. Lazada harus seperti yang dikatakan harus melisensi penjual. Agar apa? Pesanan produk itu dapat tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian menciptakan inovasi, ya harus selalu menciptakan sebuah inovasi agar mampu berdialektika dengan situasi yang saat ini terjadi. Kemudian mempertahankan kualitas produk yang pastinya konsumen akan sangat loyal, konsumen akan sangat puas ketika produk ataupun kualitas produk yang disajikan oleh Lazada itu sesuai dengan ekspektasi dari pihak konsumen. Baik, mungkin itu para audien. Syukron jazakumullah khair. Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 10% pintu rezeki. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kenapa kemudian kita diperintahkan untuk berdagang? Karena itulah yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang kemudian kita harus jadikan sebagai iktiba, ya. Dan pastinya usaha yang kita lakukan, perdagangan yang kita lakukan itu berorientasi kepada al-Islam. Mungkin hanya itu. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.